menyikat gigi di siang hari, Ustaz? Tidak ada satupun riwayat yang sahihah tentang masalah bersiwak ataupun menyikat gigi pada waktu berpuasa. Karena ada dua riwayat, yang pertama melarang, yang kedua membolehkan. Namun semua riwayatnya tidak ada yang sahih. Maka karena tidak ada yang sahih, kata para ulama, kembalikan kepada asalnya, bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa itu sesuatu membatalkan kecuali dengan dalil. Apabila Ibnu Abbas berkata, la ba's an yadzuqal khal, boleh seseorang untuk mencicipi cuka ketika sedang puasa selama tidak dimasukkan ke kerongkongan. Maka apa bedanya dengan kita menyikat gigi selama tidak sampai ke kerongkongan? Maka itu diperbolehkan. Yaitu perkara yang tidak mengapa. Ya, bukankah Rasulullah SAW ketika berwudu ketika sedang berpuasa, Rasulullah tetap berkumur-kumur? Ya. Selama itu tidak ditelan, tidak masuk ke kerongkongan, tidak mengapa. Demikian pula, ya, menyikat gigi. Selama itu tidak sampai ke kerongkongan, tidak kita telan, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Demikianlah jawaban untuk Ummu Abdul Aziz di Madura. Dan untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon berikutnya. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ya, di Cikarang. Dengan Ibu siapa? Ibu Wati di Cikarang. Iya, silakan Ibu Wati. Ibu Wati. Iya, mau nanya mengenai pimpinan yang jolim itu ya Pak Ustadz. Apakah kita boleh memberontak gitu Ustadz kalau dia jolim gitu? Baik Ibu, terima kasih Bu Wati, itu saja. Cukup? Iya. Ya, terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa katanya? Apakah apabila seorang pemimpin itu zalim, apakah diperbolehkan kita memberontak pada pemimpin yang zalim, Ustaz? Ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa kita haram untuk memberontak kepada pemimpin yang zalim. Karena Rasulullah SAW sudah kita sebutkan tadi hadis-hadisnya, akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, maka kita bersabar dengan kezaliman mereka itu lebih baik. Ya, lebih sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau bersabda, innaha satakunu atharah. Kemudian, ya, apa perintah Rasulullah SAW kepada kita menghadapi pemimpin seperti itu? Kata beliau, isbiru, bersabarlah. Sampai kapan? Mungkin ada orang berkata, sampai kapan kita akan terus bersabar? Kata Rasulullah, hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kamu berjumpa denganku di telaga haud. Ini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Ya, dan Rasulullah mengatakan sampai kamu berjumpa denganku di telaga haud. Artinya sampai kita meninggal dunia. Di atas itu. Ya, dan ingat, kesabaran itu tidak akan memberikan dampak yang negatif, bahkan yang ada adalah dampak yang sangat menguntungkan kita. Sebab ketika kita tidak sabar, kemudian kita memberontak, ya, yang terjadi fitnah, peperangan, melanda, akhirnya kaum muslimin atau rakyat menjadi tidak aman, pembunuhan di mana-mana, ya, hancurnya ekonomi, politik pun menjadi rusak, keamanan sudah tidak ada. Maka ini sesuatu yang lebih mudaratnya lebih besar, ya, daripada kesabaran kita menghadapi pemimpin yang zalim seperti itu. Makanya sudah saya sebutkan tadi perkataan para ulama, ya, imamun dzalum khairun min fitnatin tadum. Ya, pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada fitnah yang terus-menerus melanda, yang terus-menerus mendera kita. Maka jangan kita kira ketika kita bersabar tidak akan memberikan dampak, ya, yang positif kepada kita. Tidak, pasti Allah akan berikan kepada kita pertolongan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ma'as sabirin? Allah berfirman, Allah mengatakan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Berarti Allah bersama dengan orang yang sabar dengan apa? Dengan pertolongannya, dengan inayahnya. Ya, mungkin kesabaran itu akan kita rasakan begitu pahit beberapa tahun. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Sudah saya sebutkan tadi ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal dan bagaimana dahulu di zaman Imam Ahmad para ulama
diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang punya pemikiran yang sangat menyesatkan, yaitu Khalifah Ma'mun digantikan dengan anaknya Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah. Ya, di mana mereka punya pemikiran Mu'tazilah. Ya, di mana kesesatan mereka luar biasa. Ya, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis harus ditolak kalau bertabrakan dengan akal. Ya, bahkan mereka mewajibkan kaum muslimin untuk meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Padahal konsekuensi mengatakan Al-Quran makhluk apa? Ya, bahwa Al-Quran makhluk, yang namanya makhluk tidak sempurna. Berarti akibatnya apa? Al-Quran boleh dikritik dengan akal-akal kita. Adakah sesuatu yang lebih sesat dari ini? Sangat sesat sekali. Tapi ternyata apa yang terjadi, Imam Ahmad tetap, ya, ketika para fuqaha Baghdad datang ke rumah Imam Ahmad dan mengajak untuk memberontak, Imam Ahmad mengatakan ad-dima, ad-dima. Ya, darah kaum muslimin jagalah. Jangan sampai terkuncur gara-gara kalian. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan hadis mewajibkan kita untuk sabar menghadapi mereka. Ya, akhirnya kemudian para fuqaha Baghdad pun mengikuti titah Imam Ahmad. Tapi apa yang terjadi? Tak lama kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pemimpin yang lebih baik, yang membela sunnah. Insya Allah, ya, dengan kesabaran dan dengan keyakinan Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita pembelaan. Jangan kita anggap bahwa kalau kita tidak sabar, Allah tidak bela kita. Pasti Allah akan bela kita ketika kita dizalimi lalu kita sabar. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan. Dan kita akan tunggu kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita melalui telepon setelah Ibu Wati di Cikarang. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Mutiara di Bone, Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Ya, silakan Ibu Mutiara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Iya, silakan Ibu. Silakan. Begini, ada hadis yang pernah saya baca bahwa seorang hamba itu paling dekat dengan Allah atau Sang Halik apabila di saat sujud. Yang saya ingin tanyakan di sini, apa-apa saja yang bisa kita baca pada saat sujud, apakah yang sudah ditentukan oleh syari ataukah boleh kita dengan bacaan atau doa yang lain. Demikian Ustaz. Ya, terima kasih Ibu Mutiara. Ya, silakan Ustaz. Apa katanya? Ya, Ustaz, tentang doa di dalam sujud, apakah doa yang dibaca atau doa-doa yang syar'i saja atau doa-doa yang lain, Ustaz? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Aktsiru minas sujud wa ammas sujud fajtahidu fi du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum." Adapun sujud, maka hendaklah kamu memperbanyak berdoa, bersungguh-sungguh berdoa padanya. Di situ Rasulullah SAW memutlakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh berdoa padanya. Rasulullah tidak menentukan apakah harus dengan doa-doa Rasulullah atau tidak. Maka kalau kita berdoa dengan dari doa kita sendiri diperbolehkan karena hadis ini umum, ya. Walaupun tentunya apabila kita berdoa dengan doa-doa Rasulullah itu lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah ucapan-ucapan yang pendek namun mencakup maknanya, ya, makna yang sangat dalam sekali. Dan kita sendiri memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berdoa yang sifatnya mencakup segala sesuatu. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki berdoa kepada Allah, meminta sebuah rumah dengan diberikan kamar-kamar. Kata Rasulullah, ya, pilihlah dari doa yang paling baik. Pilihlah doa yang paling baik, yang yang lebih mencakup. Ya. Dan ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Demikian pula mereka menegur sebagian sebagian tabi'in yang lainnya. Nah, kita berusaha di dalam berdoa tentunya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kalau ternyata kita mencukupkan dengan doa-doa Rasulullah, tentu itu lebih utama. Tapi kalau misalnya kita ingin berdoa dari diri kita sendiri,
Ya minta kepada Allah karena misalnya anak kita sakit, kita kemudian minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan anak kita. Atau kita minta kepada Allah supaya presiden kita misalnya diberikan oleh Allah hidayah, taufik, bimbingan, ya. Atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya agar Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sedang kita lakukan. Silakan, ya, karena Rasulullah SAW memutlakkan dalam hadis tersebut, adapun sujud hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wallahu a'lam. Nah, demikian aja untuk Ibu Mutiara di Sulawesi Selatan tentang doa di dalam sujud yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizallahu taala. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan dari Anda semua. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk Anda yang bertanya, dipersilakan kembali, ya. Halo. Iya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Rezi di Kalimantan Barat, Kota Abu Rumah. Rezi di Kalimantan Barat. Silakan Abu Rezi. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Barok. Ya, ingin saya tanyakan Ustaz, masalah apakah pernyataan benar bahwa sesungguhnya seorang pemimpin akan diturunkan oleh Allah sesuai dengan rakyatnya. Begitu juga sebaliknya Ustaz. Iya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Betul sekali Bapak. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan untuk sebagian orang zalim itu pemimpin atau wali buat dari kalangan orang zalim juga, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Makanya ya keadaan pemimpin yang ada di suatu negara itu ya mengikuti keadaan rakyatnya. Makanya kata para ulama, fakama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kamu berada di suatu keadaan, demikianlah keadaan pemimpin kamu. Kalau ternyata rakyatnya bejat, pasti Allah berikan ya pemimpin yang sama. Ya rakyat yang suka korupsi, Allah akan berikan pemimpin yang sama. Rakyat yang suka klinik, ya perdukunan, Allah berikan rakyatnya pemimpin yang sama. Demikian keadaannya. Kita jangan berharap kita punya pemimpin seperti Umar bin Khattab, sementara kita sebagai rakyat jauh daripada keadaan rakyat Umar bin Khattab. Oleh karena itulah ya Abdul Malik bin Marwan ketika berkhutbah di hadapan rakyatnya berkata, ya ansifuna ma'syara ra'iyah, wahai rakyatku, berbuat adillah kalian kepadaku. Turiduna minna sirata Abi Bakrin wa Umar, wala tasiruna bisiratihima. Kalian ingin saya sebagai seorang pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Sementara kalian sendiri tidak seperti Abu Bakar dan Umar, tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Makanya sangat mustahil kita untuk mengharapkan punya pemimpin yang seperti ya pemimpin-pemimpin Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Sementara rakyatnya suka berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan. Makanya yang kita lakukan sekarang adalah pembenahan dari bawah. Rakyat yang kita dakwahi, kita ajak setiap kita bersungguh-sungguh berdakwah. Jangan berkata, dakwah tugasnya sama Ustadz. Jangan. Ya, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa mengajak tetangga saya. Bagaimana saya bisa mengajak anak dan istri saya. Bagaimana saya bisa mengajak ya teman-teman saya di kantor. Ya, bagaimana saya bisa mengajak kaum muslimin kepada kebaikan. Terus kita berdakwah sekuat mungkin insya Allah. Ya, kita tidak mengharapkan hasil yang kita segera ingin lihat, tidak. Barangkali usaha kita itu Allah akan berikan hasilnya setelah kita meninggal dunia. Ya Allah Ta'ala berfirman, فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Ya, bisa jadi kami akan perlihatkan kepada engkau sebagian janji kami, atau kami wafatkan dulu engkau, kemudian Allah realisasikan janji itu. Nah, kita yang penting adalah bagaimana berpikir untuk ya menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa-bangsa yang betul-betul mempunyai akidah yang kuat. Sehingga mereka tidak korupsi, mereka pun juga takut kepada Allah, mereka juga takut berbuat maksiat, mereka juga menjauhi perkara-perkara yang sifatnya terlarang dalam syariat. Kalau ya individu rakyat Indonesia sudah seperti itu, saya yakin
Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang sama seperti rakyatnya. Nah, dari itulah ya akhi, para nabi dahulu pembenahan bukan dari kepemimpinan ternyata. Di zaman Rasulullah SAW pernah ditawarkan untuk menjadi pemimpin Arab. Tapi apakah Rasulullah menerima? Tidak. Rasulullah ditawarkan untuk diberikan harta yang melimpah ruah. Apakah Rasulullah menerima? Tidak. Rasulullah lebih memilih untuk berdakwah, dan memang berat sekali, karena ujiannya pun berat, rintangannya pun berat. Tapi itulah yang dilalui oleh para nabi. Ya, itulah yang kemudian yang merupakan bimbingan Allah kepada para nabi. Sudah menjadi sunnatullah, memang dakwah harus menghadapi berbagai macam rintangan, walaupun kita sudah menyampaikan sebaik mungkin. Ya, barangkali dengan kesabaran itu kita mengikuti metode para nabi di dalam berdakwah. Ya, Allah berkahi dakwah kita. Allah bantu dakwah kita. Tapi ketika kita menyimpang dari manhaj para nabi, ya maka saya yakin dakwah kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah bantu kita dalam puasa kita, di dalam melaksanakan sisa-sisa hari bulan Ramadan ini untuk banyak beribadah bersungguh-sungguh agar Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى